Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Karyo. Selamat siang Pak Gus. Nah, senang sekali nih hari ini kita bisa ketemu lagi di acara kumpul bareng ini Pak Karyo. Iya, Katanya siapa? Ada masalah enggak Pak Karyo? Kok kelihatannya sedikit di wajahnya sedikit ada masalah kayak gitu. Kira-kira ada masalah enggak Pak Karyo? Kok Jadi tiba-tiba tumben ketemu sama saya gitu. jadi begini Pak Gus, ya. Saya punya ada yang ganjel nih, maksudnya di awal semester, awal tahun pelajaran itu kalau saya di pembelajaran olahraga itu anak-anak cenderung mungkin butuh penyesuaian sih, tapi kendalanya itu gini, anak-anak kalau ke lapangan itu mereka susah banget gitu loh, maksudnya kayak kita ganti baju olahraga itu kayak susah banget gitu. Oh, Itu jadi kira-kira apa ya Pak? anak-anak tidak on time Pak ya untuk masuk di kelas ya Pak ya? Nah, sebenarnya kan saya sudah ada itu ya, pokoknya untuk pembelajaran olahraga itu langsung ke lapangan itu Pak, pakai baju olahraga ya, itu masih banyak yang tidak pakai dan sebagainya gitu Pak. Oh, ini di awal semester atau kapan Pak kejadiannya Pak? Nah, itu biasanya di awal semester itu anak mungkin belum itu loh, kayaknya belum siap dengan pembelajaran di SMK itu. Maksudnya gini, kalau anak-anak SMK itu kan ada praktek gitu ya, praktek jamnya lama itu, setelah itu ada jam olahraga gitu Pak, kadang kan sore hari itu anak itu susah sekali untuk bisa standby on time untuk ganti baju gitu. Oh gitu ya, jadi anak-anak ini jangan merasa ini di minggu awal-awal ya Pak ya, di minggu awal-awal semester Pak ya, misalkan baru pertemuan 1, 2 gitu ya, mengalami kejadian seperti ini ya? Ya, iya, kalau sudah kedua ketiga itu biasanya saya ada penekanan sih, cuman gimana sih kalau di awal itu biar mereka itu bisa cepat beradaptasi atau istilahnya tidak susah payah untuk menyetel mereka gitu. Oh gitu, ya. Saya paham. Selain itu Pak, ada kendala apa ya selain tadi anak-anak yang datang nggak on time, atau ada kendala lagi yang mempengaruhi Pak menurut jaringan ini? Kira-kira ada hal faktor apa yang mempengaruhi mereka tidak datang on time? Apakah ada hal yang lain yang mereka rasakan atau bagaimana? Ya, gitu. Apakah mereka pernah coba ngomong ke jaringan atau bagaimana seperti itu Pak? Ya, kendala yang lain sih sebenarnya mereka salah satunya mungkin karena seragamnya belum dapat gitu ya, masih seragam baru. Terus ada juga yang latar belakang pembelajarannya, latar belakang kondisi rumahnya itu ada yang dari pedesaan, itu biasanya semangat sekali Pak untuk olahraga. Terus kalau yang biasanya di lingkungannya kok teman-teman rebahan itu biasanya paling sulit untuk bisa ikut di jam olahraga kayak gitu. Oh jadi gitu ya Pak ya, ketika tadi datangnya tidak on time itu ada beberapa faktor. Satu tadi katanya kadang di awal pembelajaran, di awal semester seragamnya belum jadi semua gitu Pak ya. Seragamnya masih beda-beda, jadi mereka masih malas-malas nih, saya udah SMK kok tapi seragamnya masih SMP gitu Pak ya. Yang pertama itu. Yang kedua tadi dengan cerita kalau anak yang latar belakang pendidikannya dari sekolah desa, misalkan dari latar belakang desa, mereka yang paling semangat untuk ikut olahraga, tapi yang background background sekolahnya yang agak kota itu malas untuk ikut olahraga. Nah terus Pak, kira-kira masih ada alasan lain tidak Pak yang mempengaruhi anak yang jenengan itu tidak bisa datang secara on time selain dua tadi kira-kira? Iya, selama ini sih mungkin itu ya faktor utama yang paling utama yaitu. Tapi ada mungkin kayak kesadaran mereka dalam membagi waktu untuk olahraganya itu juga
zaman sekarang itu kayak apa ya masih kurang gitu Pak. Oh iya. Jadi masalah itu ada 3 itu ya. Terakhir ya itu Masih. karena kesadaran dalam berolahraganya yang kurang. Oh, kesadaran berolahraganya yang kurang ya Pak. Jadi ada 3 faktor Pak ya yang kira-kira kita sudah ketahui Pak ya. Jadi ada beberapa faktor tadi yang menyebabkan anak didik kita itu tidak mau on time di lapangan nih di kegiatan pelajaran Bapak di PJOK. Kira-kira menurut Bapak yang ingin Bapak lakukan apa ya biar bisa menanggulangi ini? Siapa tahu Bapak punya pengalaman atau apa yang pernah Anda lakukan di tahun sebelumnya. Apakah ini baru tahun ini? Apakah tahun sebelumnya itu sudah pernah terjadi kasus seperti ini Pak? Iya. Kalau di sebelum pandemi itu ya, saya kok cenderung apa ya, anak-anak itu enjoy apa dalam untuk pembelajaran itu, wah pakai kaos, semangat ke lapangan dan sebagainya. Setelah pandemi itu loh Pak, jadi kayak ada penurunan gitu. Kalau sebelum pandemi itu saya terapkan, misalnya kita kesepakatan kelas dulu ya, nanti ini seperti ini. Nah itu jalan Pak. Tapi setelah ini kok agak menurun kayak gitu Pak. Oh, berarti ini dulu juga sudah pernah melakukan kesepakatan kelas Pak ya untuk proses pembelajaran seperti itu Pak ya? Iya, jadi sebelum ada pandemi itu, ayo kita seperti ini nanti gimana, setuju? Oke, setuju, semangat, itu bareng Pak. Nah, itu jadi pas proses ada pandemi ini mempengaruhi mereka ya? Mungkin Pak, gini Pak, kalau misalkan tadi kan jangan sudah mengatakan ada kesepakatan kelas, mungkin ini bisa pakai lagi nih di tahun ini untuk siapa tahu ini bisa berhasil ini untuk kegiatan proses pembelajaran jenengan. Jadi nanti kita jenengan bisa menggunakan kesepakatan kelas seperti itu di kelas jenengan tadi yang jenengan utarakan tadi kan, wah ini jangan-jangan pakai kesepakatan kelas ini. Siapa tahu dengan kesepakatan kelas itu mereka bisa termotivasi lagi untuk kegiatan proses belajar jenengan. Selain itu Pak, saya setuju tadi dengan ada kesepakatan kelas bagus ini Pak. Mungkin siapa tahu dengan ada kesepakatan kelas jenengan bisa membuat kesepakatan dengan anak didik jenengan misalkan nanti sebelum pembelajaran saya kasih waktu 5 menit untuk ganti baju atau 10 menit untuk ganti baju. Setelah itu untuk kegiatan pembelajaran di lapangan atau praktek seperti itu. Selain itu Pak, untuk kaitannya dengan tadi Pak, kan masih ada beberapa faktor tadi. Kalau yang pertama mungkin jangan bisa pakai kesepakatan kelas. Ada yang kira-kira mau pakai cara apa Pak untuk biar bisa mereka on time di pelajaran jaringan? Ya kalau dulu sih setiap anak itu ya setelah kita kasih ada di sesi terakhir itu refleksi kayak gitu. Jadi kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Tapi setelah ini untuk penerapan ininya ya mungkin kayak refleksi mungkin sempat berkurang itu, maksudnya saya ada refleksi cuman tidak sepadat dulu lah gitu. Mungkin karena itu Pak. Jadi penerapan itu. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi kalau tidak setiap ada kegiatan dengan melakukan refleksi ya, dengan refleksi. Jadi tadi pertama melakukan kesepakatan kelas, setelah itu dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Ya siapa tahu anak bisa memberikan undang-undangnya di situ terkait dengan proses pembelajaran jaringan. Misalnya di pelajaran tersebut ada anak yang berminat tuh, misalkan pelajaran atletik, ada anak yang minat dengan atletik. Nah nanti jangan bisa dengan refleksi itu, ini ada anak saya yang minat dengan pelajaran atletik dan ingin memperdalam atletiknya, ya siapa tahu jangan bisa menggunakannya di pelajaran di ekstrakurikulernya untuk dikembangkan seperti itu. Selain itu Pak, ada lagi nggak Pak yang ingin Anda lakukan supaya anaknya itu bisa minat dengan pelajaran jaringan on time seperti itu? Selain tadi ada kesepakatan kelas, yang kedua ada refleksi diri di akhir pelajaran. Selain itu Pak, biar tahu kondisi anak, jangan mau melakukan apa. Jadi gini Pak, dulu ya sebelum adanya pandemi itu memang saya terapkan itu ada penelusuran minat dan bakat. Itu anak-anak sangat antusias sekali Pak. Ya, contohnya, wah ini anak basket ini nanti gabungnya
apa ya gitulah. Terus saya terapkan di minat dan bakat itu nanti di kegiatan ekstrakurikuler gitu Pak. Ternyata wah, di pembelajaran olahraga mereka juga semangat dengan belajar materi yang lain, kemudian mereka juga mengadopsi kayak latihan kelincahan diadopsi di materi yang mereka diinginkan. Misalkan di basket, wah nanti sore ini saya mau terapkan di basket kayak gitu. Itu juga dulu pernah saya terapkan dan anak-anak itu sangat antusias sekali gitu. Mungkin minat ekstrakurikuler itu Pak. Oh gitu ya. Jadi dengan mau menambahkan lagi di proses ekstrakurikulernya Pak ya. Jadi ekstrakurikulernya untuk menambah minat mereka nanti di pelajaran kurikulernya Pak ya. Ekstra untuk di kurikulernya. Jadi mereka bisa mengembangkan di keduanya Pak ya. Terutama di ekstrakurikulernya mereka bisa meningkatkan lagi proses pembelajaran. Iya Pak. Iya. Selain itu ada lagi nggak Pak kaitannya dengan tadi mungkin siswanya yang berbeda-beda tadi Pak, ada itu enggak Pak? Ada yang dilakukan tadi kan mengatakan bahwa anaknya dari ragam yang berbeda-beda yang heterogen seperti itu Pak. Ya saya kira dengan ngobrol dengan Pak Agus ini saya ada inspirasi Pak. Jadi kalau anak-anak yang hetero itu ya dari alam kondisi geografis yang berbeda-beda itu bisa berdiferensiasi ya. Jadi minat anak yang di pegunungan itu biasanya cenderungnya ke olahraga yang terkaitan fisik gitu ya, atletik dan sebagainya. Kalau anak-anak yang rebahan ya mungkin ada e-sport atau yang nanti minatnya di ekstrakurikuler itu Pak. Jadi mungkin Pak ini saya dapat inspirasi nih dari Pak Gus ketika kondisi alam ini larinya gimana ya gitu seperti itu. Dengan refleksi yang mereka sampaikan itu akhirnya nanti akan saya bisa mendapatkan formula yang bagus mungkin Pak nanti insya Allah. Wah ini cocok sekali nih Pak. Ini kan saat ini kan lagi rame tuh ada e-sport itu Pak ya. Jadi kan berarti jadi dua pelatih nih Pak. Ini pelatih beneran sama e-sport ini Pak. Tambah harus belajar lagi kelihatannya dengan ini sebagai guru ini ada e-sport juga ya. Ya ini bagus sekali Pak. Terima kasih inspirasinya Pak. Wah luar biasa kalau ada pembicaraan yang intent ini nanti ada muncul inspirasi nanti insya Allah. Ide baru ya. Jadi saya mencoba menyimpulkan Pak ya. Nah, jadi nanti saya ingin lihat tidak lanjut jenengan dari yang ingin Anda rencanakan tadi Pak ya. Kan saya tadi menganalisa dari beberapa undang-undang jenengan tadi terkait yang pertama terkait dengan siswa yang tidak datang on time. Terus kita sudah menganalisa beberapa faktor mulai dari kita mau membuat kesepakatan kelas, jenengan tadi mau memutarkan membuat kesepakatan kelas, kemudian adanya refleksi di akhir pembelajaran, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian meningkatkan kegiatan minat mereka anak untuk di kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira seperti itu Pak Karyo untuk hari ini. Siap. Terima kasih Pak. Sangat ya. Saya nanti tinggal menunggu tindak lanjut jenengan ya mau menerapkan ini. Saya nanti kita lihat ternyata yang jenengan gunakan ini bisa aplikatif. Saya juga tertarik ini kadang-kadang wah ini sahabat juga bisa diterapkan di kelas saya. Itu saja Pak Karyo. Ada yang tanyakan Pak Karyo selain ini? Ada yang undang-undang lagi? Saya kira cukup Pak. Itu sudah sangat menginspirasi saya dan insya Allah rencana aksi nanti akan saya terapkan di kelas saya di tahun ajaran baru ini. Oh gitu, ya. Terima kasih Pak Karyo. Terima kasih. Senang sekali berdiskusi dengan Anda hari ini. Saya dapat masukan. Kita bisa berkomunikasi. Siapa tahu nanti saya juga bisa menerapkan di pelajaran saya. Dan saya juga menunggu hasilnya ini dengan melaksanakannya. Jadi saya dapat input baru dari yang Anda praktekkan nanti. Terima kasih Pak Karyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.